Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Ramadhani dari kelas 3C-D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal distilasi fraksinasi slide ke-15 PPT pertemuan ketiga. Suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe-Thiele, tentukan jumlah stage pada reflux 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF pada temperatur 80 derajat Fahrenheit yaitu 833,3 kJ per kilogram, HV 20.833,3 kJ per kilogram, HL 2.916,7 kJ per kilogram. Dan di sini gambaran prosesnya, F masuk, nanti keluarnya menghasilkan disilat dan bottom product. Di sini XF 0,2, laju alir umpan 1000 kmol per hour, XD sama dengan 0,8 dan XB sama dengan 0,02. Yang ditanyakan jumlah stage. Nah, pertama kita menghitung neraca massa total. Di sini dengan rumus F sama dengan D per B. Dan dapatkan D sama dengan 1000 dikurangi B. Nah, selanjutnya kita beralih ke neraca massa komponen. Di sini neraca massa komponen yaitu F kali XF sama dengan D kali XD per B kali XB. Nah, di sini tinggal disusi-eli yang dari persamaan neraca massa total. Dan didapatkan B sama dengan 769,23 kmol per jam. Lalu dari nilai B kita bisa menentukan nilai D dari persamaan neraca massa total tadi. Dan didapatkan D sama dengan 230,77 kmol per jam. Setelah itu kita mencari jumlah stage-nya. Di sini pertama-tama kita plotting data equilibrium etanol air yang bisa dilihat di appendix A323 Genkoplis. Di sini kita plotting lah. Setelah itu kita menghitung nilai Q-nya, yaitu dengan persamaan HV dikurangi HF per HV dikurangi HL. Didapatkan Q sama dengan 1,12. Setelah itu kita menentukan titik Q. Karena Q lebih besar dari 1, jadi kita menentukan titik Q-nya. Di sini kita menggunakan equation 11/4/19, yaitu Y sama dengan Q per Q-1 dikali X dikurangi XF per Q-1. Di sini kita memisalkan X-nya dengan syarat X itu harus lebih besar dari XF. XF-nya di sini 0,2, jadi saya memakai X sama dengan 0,28. Setelah dimasukkan, didapatkan hasil Y sama dengan 0,95. Kita plotting titiknya di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis dari titik XF yang menyinggung garis 45 derajat ini. Kita tarik dari titik ini ke titik Q. Nah, setelah itu kita menggambar garis enriching dari persamaan Y sama dengan R per R plus 1 kali X
plus XD per R plus 1. Kita menggunakan persamaan untuk mencari interceptnya. Di sini persamaannya XD per R plus 1. Didapatkan interceptnya 0,3 di sini. Nah, setelah itu kita dari titik XD ditarik garis sampai menyinggung garis 45 derajat. Dari sini kita tarik garis ke titik intercept 0,3. Nah, sudah didapatkan garis enriching line. Setelah itu kita menggambar garis stripping. Nah, itu dari titik XB yang menyinggung garis 45 derajat. Di sini kita tarik garis ke titik perpotongan antara garis feed dan enriching line. Di sini kita tarik garis sampai memotong titik garis enriching line dan feed. Nah, di sini ketemu sudah ditemukan stripping line atau garis strippingnya. Nah, baru kita bisa menggambar stage-nya. Stage-nya itu dari titik XD yang menyinggung garis 45 derajat ini. Kita tarik garis ke kiri sampai mentok kurva. Terus kita tarik ke bawah sampai mentok garis enriching line, garis enriching. Dan begitu seterusnya sampai ketemu stage-nya yaitu 4 dengan 3 stage di kolom dan 1 stage di reboiler parsial. Oke, selanjutnya soal kedua yaitu nomor 1164 di Genkopi halaman 756. Laju alir umpan benzen toluene 100 kg mol per jam pada boiling point mengandung 55% mol benzen dan 45% mol toluene. Didistilasi pada tekanan 101,32 kPa dengan XD 0,98 dan bottom produknya dengan XW 0,04 dengan reflux rasio 1,3 dikali reflux minimum. Yang A, tentukan theoretical number trace yang dibutuhkan. Yang B, menghitung beban panas di kondensor dan reboiler. Yang C, menentukan jumlah tray minimum pada reflux total. Oke, langsung saja. Di sini gambaran prosesnya F masuk 100 kg mol per hour dengan XF 0,55. Di sini distilatnya dengan XD 0,98 dan bottom produknya dengan XW sama dengan 0,04. Nah, di sini diketahui Q sama dengan 1 karena umpan masuk pada kondisi boiling point. Berarti cair jenuh. R reflux rasio 1,3 dikali reflux minimum P 101,32 kilopascal. Nah, yang pertama untuk menjawab pertanyaan A, kita terlebih dahulu plotting equilibrium data untuk benzen toluene. Sini lalu kita gambar garis 45 derajat. Setelah itu kan tadi diketahui Q sama dengan 1. Berarti garis gini tegak lurus dengan kurva. Langsung saja, berarti dari XF kita tarik garis ke atas XF 0,55
Kita tarik garis ke atas, tegak lurus sampai memotong kurva. Nah, setelah itu kita mencari RM. Dengan rumus RM per RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Di sini X sama dengan 0,55 karena Q tegak lurus dengan kurva, berarti XF sama dengan X aksen, yaitu 0,55. Lalu Y aksennya ini dapat dari kita tinggal narik garis ke kiri. Nah, ditemukan Y aksen sama dengan 0,76. Lalu nilai-nilai tersebut kita masukkan dalam persamaan, didapatkan reflux minimumnya 1,05. Jadi R bisa ditemukan yaitu 1,36. Lalu kita mencari intercept. Dari rumus XD per R plus 1 didapatkan interceptnya 0,42 di sini. Nah, intercept ini untuk menggambar stripping line. Jadi dari titik XD kita gambar garis ke atas sampai menyinggung garis 45 derajat. Dari titik ini kita tarik garis ke titik intercept 0,42 dan otomatis menyinggung garis key, garis fitnya. Nah, di sini kita menggambar garis stripping dari titik XY di garis 45 derajat. Nah, dari sini kita tarik garis sampai bertemu perpotongan antara garis fit dan stripping line. Nah, di sini. Setelah itu baru kita bisa menggambar tray-nya. Dan di sini didapatkan tray sebanyak 17 dengan 16 di kolom dan 1 di reboiler parsial. Nah, sekarang kita menjawab soal yang C. Nilai minimum tray teoritis pada reflux total. Nah, untuk reflux total berarti kita tidak membutuhkan garis stripping line dan enriching. Karena yang diminta di soal itu reflux total. Jadi tinggal dari garis XD 0,98 ke garis 45 derajat ini. Dari titik ini kita gambar tray-nya dan didapatkan tray sejumlah 8 dengan 7 di kolom dan 1 di reboiler parsial. Nah, untuk soal yang B, tentukan beban panas di kondenser dan reboiler. Pertama-tama kita mencari nilai D dan W dari persamaan raca massa total dan raca massa komponen. Sini kita tinggal susi Eli aja, didapatkan D sama dengan 54,2553 kg mol per hour dan W sama dengan 45,747 kg mol per hour. Tadi sudah didapatkan hasil reflux rasionya sebesar 1,365. Nah, selanjutnya kita menentukan laju liquid pada top tower yaitu L dengan rumus L per D sama dengan R. Dapatkan L sama dengan 74,0585 kg mol per hour.
Selanjutnya kita menentukan laju vapor pada top tower dengan rumus V1 sama dengan L per D. Nah, didapatkan nilainya V1 sama dengan 128,3138 kg mol per hour. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai lambda A dan lambda B. Lambda A itu adalah panas laten benzen dan lambda B ini panas latennya toluen. Nih ya. Dengan rumusnya sama, tinggal diganti komponennya aja, komponen dalamnya. Lambda A sama dengan CPA. CPA ini heat capacity pada heat capacity-nya benzen pada fase liquid dikali TBA min T0. TBA ini boiling point-nya benzen dan T0 ini suhu yang paling kecil, suhu boiling point yang paling kecil antara benzen sama toluen. Nah, yang paling kecil ternyata punyanya benzen. Jadi T0 yang digunakan adalah 80,1. Kemudian plus lambda AB. Lambda AB ini latent heat-nya punyanya latent heat of vaporization-nya benzen ini 30.820. Dan ini dikurangi CPYA. CPYA itu adalah heat capacity pada fase vapornya benzen dikali TBA min T0. Nah, dari rumus ini didapatkan XA sama dengan 30.820. Nah, selanjutnya kita hitung lambda B-nya dengan rumus yang sama, tinggal diganti komponennya menjadi B. CPB berarti heat capacity-nya punyanya toluen pada fase liquid. TBB berarti yang TBB ini boiling point-nya punyanya toluen sendiri 110,6. T0-nya 80,1 plus lambda BB ini heat latent heat of vaporization punyanya toluen 33.330. Lalu dikurangi CPYB, heat capacity toluen pada fase vapor dikali TBB min T0. Didapatkan lambda B sama dengan 34.223,65 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita mencari H1. Nah, dengan rumus YA dikali lambda A plus CPYA dikali T min T0 plus dalam kurung 1 plus YA dikali lambda B plus CPYB dikali T min T0. Nah, sebelum kita mencari H1, kita harus menentukan Y1 dari XD. Kan XD tadi diketahui 0,98 dan ternyata pas di tadi kurva equilibrium benzen toluen kalau XD-nya 0,9 berarti Y1-nya itu ternyata didapatkan 0,99. Nah, dari ini kita dari nilai Y1 sama dengan 0,99 ini kita bisa menentukan nilai T-nya dari gambar 1111 ini. Nah, dicari kalau Y1-nya 0,99 di sini temperaturnya berapa? Dan ternyata didapatkan 81,5 derajat Celcius. Dan dimasukkan di sini YA itu Y1
terus lambda A, CPYA, heat capacity, fase vapornya benzen, dikali T min T0. T ini ya, 81,5 dikurangi 80,1 plus 1 plus YA dikali lambda B, CPYB, heat capacity, fase vapornya punyanya toluen, dikali T min T0. Dapatkan H1 sebesar 30.989,44 kJ per kilogram mol. Nah, setelah itu kita menghitung HD-nya. Dari persamaan ini, kita harus mencari nilai T pada XD. Nah, XD-nya 0,9. Kita cari di sini kalau X-nya 0,9, T-nya berapa? Dapatkan T-nya 81,2. Nah, lalu kita masukin ke rumus ini, didapatkan HD sama dengan 152,6646 kJ per kilogram mol. Nah, setelah itu kita mencari HF. Nah, dari persamaan ini HF sama dengan XF kali CPA, heat capacity benzen pada fase liquid, dikali T min T0 plus 1 dikurangi XF dikali CPB dikali T min T0. Nah, XF-nya kan 0,05. Nah, di sini dicari kalau XF-nya 0,05, di sini ya, berarti di sini. Nah, berapa T-nya? Nah, didapatkan T-nya 91 derajat. Lalu dimasukkan di sini, di persamaan HF ini, XF kali CPA dikali T min T0, T-nya yang ini, XF-nya tadi yang ini 0,55 plus 1 min XF kali CPB dikali T min T0. Dapatkan hasil HF-nya 1650,097 kJ per kg mol. Nah, setelah itu kita cari HW dari gambar 1161. Nah, di sini XW-nya diketahui 0,044 di sini. Kecil banget. Nah, di sini ditarik garis ke atas sampai menyinggung garis ini. Saturated liquidnya benzen, dan setelah menyinggung garis ini kita tarik ke kiri dan ternyata didapatkan HW-nya 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen yang tadi yang kita telah hitung, baru kita bisa menghitung berapa nilai QC dan QR dari persamaan QC sama dengan V1 dikali H1 dikurangi L kali HD dikurangi D dikali HD. Didapatkan QC sebesar 3.956.785 kJ per hour. Nah, setelah itu kita menentukan nilai QR dari persamaan QR sama dengan D dikali HD plus W dikali HW plus QC dikurangi F dikali HF.
didapatkan QR sama dengan 4.005.909 kilojoule per hour. Begitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.